Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu? Tuhan bukan orang Arab, apanya yang salah? Ada tendensius terhadap Pak Dudung. Orang-orang yang nggak suka sama Pak Dudung. Katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama, mana? Apanya yang dikriminalisasi? Tasbih di dalam ilmu agama namanya tasbih, jadi mengibaratkan. Dan kalau kita mau jujur, itulah yang sehari-hari kita ucapkan ketika ngajar santri. Kita kalau ngajar santri caranya nggak begitu. Jadi di dalam kitabnya Jauharut Tauhid, Aqidatul Awam, itu dikatakan Tuhan itu bukan orang. Radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah, bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Ihdinas Siratal Mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada. Ihdinas Siratal Mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bukankah dosa yang kita lakukan telah mengundang datangnya petaka ini? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang-orang yang hendak menghunuskan pedang-pedang mereka ke arah pemimpin yang zalim, pemimpin yang membunuh para sahabat Nabi. Mereka datang ingin mendapatkan legitimasi dari sang imam dan fatwanya bisa disebar ke seluruh penjuru negeri Islam. Akan tetapi beliau menjawab, La taf'al innakum min anfusikum utitum. Jangan kalian memberontak. Sesungguhnya dari diri-diri kalian sendiri, pemimpin-pemimpin itu didatangkan kepada kalian. Sebagaimana perkataan yang masyhur, sebagaimana keadaanmu, maka begitulah pemimpin yang diberikan untukmu. Amal-amal kalian adalah pemimpin kalian. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwiwarna. Hadirin sidang yang terhormat, Beta mau usul. silahkan. Kitorang mewakili rakyat Indonesia Timur, sing setuju dan menolak Jakarta Charter jika di dalamnya tertulis kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ento itu akan dijadikan preambul hukum dasar negara Indonesia. Maka kitorang akan memisahkan diri dari negara Indonesia yang baru. Kitorang bisa merdeka sendiri toh? Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, ini adalah masalah yang sangat krusial. Untuk itu saya mohon saudara-saudara Muhammad Hatta, Ki Bagus, Kiai Haji Waqid Hasim untuk bermusyawarah secara cepat. Silakan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana soal asbising yang telah dikemukakan tadi? Apakah kita akan meninggalkan saudara-saudara kita di bagian Indonesia bagian timur dengan bertahan kepada 7 kata tersebut? 7 kata itu sudah menjadi gentle agreement, Tuan Hatta. Apakah kita akan merubahnya kembali? Harus ada toleransi. Bangsa dan negara ini harus ada di atas kepentingan golongan dan suku. Menurut saya, asbising tadi ada alasan yang kuat. Bukankah ini statement sudah menjadi kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan? Kita harus memandang ke depan. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan perpecahan-perpecahan. Sekali lagi, kita harus mempertimbangkan bentuk negara kita yang republik itu berdasar asas permusyawaratan dan permufakatan. Untuk itu, saya berharap pada Ki Bagus bisa memahami pendapat Tuan Hatta. Ki Bagus, Islam tidak menjadi kekuatan yang menindas minoritas. Allah telah berfirman dalam surat Al-Kafirun, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
juga disebutkan seorang muslim harus mempunyai hubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Ki Bagus, saya berharap pada saudara, toleransi memang harus dikedepankan di dalam negara ini. Alhamdulillah, demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, kita hapus 7 kata tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN, dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. 8 dari 41 itu anti nation state, nggak mau negara kebangsaan, negara demokrasi nggak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM, saya ikut menguji pada waktu itu, Azumardi Asra promotornya, Pak Yahya Mohaimin dan sebagainya. 3 organisasi itu, 1 Hizbut Tahrir Indonesia. Disertasinya bisa dibaca nanti. Apa Hizbut Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. 2 Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak, orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini. Nah ini semua data nih, berbasis data ilmiah kalau mau bicara ilmu. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Kapitalisme mengkokohkan perbudakan modern. Kondisi negeri ini, kita mati di lumbung padi. Melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Ketua partai masuk penjara karena korupsi. Partai Demokrat masuk penjara, partai PKS masuk penjara, partai P3 masuk, partai Golkar, semua itu satu persatu. Ketua partai itu ditangkap. Jadi itu merupakan satu kemajuan. Menurut saya atau bisa kemunduran. dilihat dari satu segi kemajuan, karena sekarang politikus pun ditangkap oleh KPK, menteri pun ditangkap. Tetapi bisa merupakan kesedihan juga. Ini sudah reformasi masih sampai ditangkap juga. Melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Itu menyebabkan KPK jadi kelihatan seperti malaikat, yang lain kelihatan seperti iblis. Jadi siapa yang iblis? Demokrasi tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan bangsa.
Beberapa tahun terakhir ini kita juga mengamati fenomena politik identitas, di mana untuk memenangkan sebuah kontestasi politik, kemudian merasa yang paling mudah, paling efisien adalah dengan cara menggunakan narasi-narasi yang sifatnya primordialistik dan juga membelah, mengeksploitasi identitas tertentu, termasuk agama, suku tertentu. Saya mengajak kita semua, marilah kita juga menghindari politik identitas. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Demokrat justru harus menjadi yang terdepan untuk mengatakan janganlah menggunakan politik identitas. Maaf, kalau terjadi perpecahan, apalagi berdasarkan suku, agama, ras, maka akan diturunkan ke anak cucu. Dan kita pernah melewati fase-fase gelap bangsa seperti yang tadi kita ceritakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, marilah kita teguh pada prinsip politik yang berkeadaban tadi. Sepakat? Memang politik fitnah bukanlah sesuatu yang baru. Bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya, nomor 25 tahun 2007, dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat, betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar dan juallah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat, dan the real content of dignity is religion. Uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.